Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau riset ya atau mencari tahu sebetulnya produk Indonesia apa dengan nilai ekspor tertinggi pada tahun 2023 nih. Nah, video ini atau informasi ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang mungkin bingung ya mencari produk. Nah, kita lihat sih sebetulnya apa produk yang memiliki nilai ekspor tertinggi asal Indonesia. Tapi ingat ini 2023 ya. Mungkin kalau di 2024 ada sedikit pergerakan, tapi biasanya nggak akan jauh berbeda. Sekitar 5-10% biasanya pergerakan naik turunnya, teman-teman. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi untuk kalian juga. Langsung aja, let's go. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi kita berisetnya menggunakan trade map ya. Jadi trade map ini adalah mengukur seberapa besar nilai ekspor Indonesia atau negara lain atau nilai impornya juga bisa. Jadi ini adalah website yang dikelola oleh WTO, jadi bisa dikatakan datanya adalah 100% valid ya. Oke, di sini karena kita ingin mencari nilai ekspor produk Indonesia, maka kita pilih ekspor, kemudian juga country-nya kita pilih Indonesia langsung. Kemudian lalu ke trade indicator. Nah, kita lihat di sini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. List of product at two digit level exported by Indonesia 2023 ya. Jadi ini adalah HS code dua digit ya, baru dua digit. Ini kurang detail teman-teman. Jadi kita maunya at least ada 6 digit ya, supaya barang apa yang diekspor itu bisa jauh lebih detail lagi teman-teman. Kita ubah aja ke 6 digit. Oke, kita belum login ya teman-teman ya. Tiba-tiba kehilangan akses. Kita login dulu. Nah, oke, kalau sudah login, kita ganti ke 6 digit ya tadi ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah 6 digit seperti ini di sebelah kiri, nah artinya kita sudah menemukan ya HS code yang cukup detail untuk menentukan bahwa produk ini sebetulnya apa gitu, atau HS code itu sebetulnya apa, teman-teman. Nah, di sini tentu di tahun 2023 ya, sudah satu tahun yang lalu kurang lebih ya, atau 6 bulan yang lalu lah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk di page pertama untuk ekspor ya, teman-teman. Rata-rata dia adalah hasil tambang ya, hasil tambang. Rata-ratanya hasil tambang, gas dan sebagainya, teman-teman. Jadi di sini kita pilih yang non pertambangan ya, non pertambangan dulu. Karena mungkin teman-teman yang nonton itu adalah atau eksportir biasanya yang non tambang ya. Kalau tambang biasanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, teman-teman. Oke. Kita langsung pilih ya di sini ya. Ada salah satu produk perkebunan ya, palm oil ya di sini yang HS code 151190 di sini. Kita cek ya, apa sih sebetulnya HS code 151190 ini. Tapi kalau dari HS code yang saya lihat itu adalah palm oil ya, sejenis palm oil dan turunannya ya teman-teman. CPO, LBDPO dan sebagainya. Nah, ini adalah kurang lebih palm oil ya. Kalau kita lihat ya, 151190 ya. Minyak kelapa sawit dan fraksinya dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia. Jadi minyak kelapa sawit dan fraksinya yang dimurnikan maupun tidak, tapi tidak dimodifikasi secara kimia. Jadi mungkin masih murni dan sebagainya, teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk palm oil ya, palm oil kita masukkan dulu ya nomor satu ya di sini. Kita masukkan dulu, sorry. Oke, HS code-nya kita copy ya. Kemudian deskripsinya adalah palm oil dan turunannya ya. Oke, jadi ah, di sini kita bisa, lebih lebih enak teman-teman. Kita atur dulu sedikit. Nah, nilai ekspornya dia adalah
24 miliar ya, 24 miliar US dollar. Ini kan di sini juta ya, tapi di sini value ekspor di tahun 2023 masih dalam ribuan US dollar ya. Jadi masih ada 0,3 di belakangnya. Jadi ini kurang lebih 24 sorry 19 miliar US dollar ya. 19 miliar 630. Kita nggak usah detail-detail ya, teman-teman. 19 miliar 630 123 123. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Kita pakai kurs 16.500 ya, teman-teman, supaya tercermin ya. Hari ini kan kurang lebih kursnya di sekitar 16.400 ya. Sedikit lagi mungkin jadi 6.500 gitu. Atau kalau mau diturunin kursnya jadi 16.000 boleh juga, teman-teman. 16.000 kita lihat. Di sini kurang lebih kalau 19 miliar US dollar, di sini rupiahnya berarti sekitar 314 triliun rupiah ya, teman-teman. Untuk HS code 15 11 90. Ekspornya di tahun 2023 adalah 314 triliun rupiah. Oke. Jadi itu menjadi salah satu produk ekspor tertinggi di luar dari coal ya, di luar dari batu bara dan pertambangan yang lain. Oke, kita cari lagi, teman-teman. Kita cari lagi di sini eh, adanya di sini ada jewelry ya, perhiasan ya. Ini juga hasil tambang, teman-teman. Kita mungkin nggak akan nggak akan ambil ya. Kemudian di sini ada juga motor car ya. Jadi ini adalah motor atau mobil yang dia berisi kurang dari 10 orang ya, teman-teman. Sebetulnya ini juga masuk nih di luar pertambangan, tapi ini biasanya dikuasai oleh pemain-pemain besar ya di sini ya. CPO juga masuk ya, teman-teman, di sini. CPO kita masukkan, jadi rata-rata di sini yang ada di dalam 10 besar rata-rata CPO dan turunannya atau minyak sawit dan turunannya, teman-teman. Berapa dia nominalnya ya? Ini 3 miliar US dollar ya. Oke, jadi kurang lebih 48 triliun ya, teman-teman. 48 triliun rupiah ya untuk ekspor CPO dan turunannya, teman-teman. Oke, kita cari lagi produknya. Di sini ada natural rubber ya. Kita cek ya HS code-nya di sini 40122. Ini kayaknya karet ya, karet natural gitu. Kita paste dulu di sini, kemudian kita cari di INSW dulu untuk memastikan sebetulnya ini HS code apa sih. Kalau dilihat sekilas, dia itu lebih ke natural rubber ya, teman. Iya benar. Natural rubber ya, technically specified natural rubber atau TSNR. Jadi mungkin kalau pemain karet mungkin sudah tahu ya istilah-istilah TSNR 10 dan sebagainya ini. Dan ini masuk lartas ya, teman. Di sini. Oke, karet ya, teman-teman, di sini ya. Karet, karet alam ya, karet natural. Karet natural. Oke, nominalnya berapa? Ekspornya 2415 ya, 2 miliar 415 juta US dollar ya. 2 miliar 415 juta US dollar ya. Oke. Jadi ekspor untuk karet ya, natural karet atau natural rubber di sini 38 triliun rupiah ya, kurang lebihnya sekitar segitu. Oke, kita cari lagi, teman-teman. Sam- Mungkin sampai 10 aja ya kalian nanti ya. Oke, kita cari lagi di sini ada seperti di sini ada sports ya, sepatu sepatu olahraga, teman-teman. Sepatu olahraga ini di luar hasil tambang tentunya ya. Kita bisa cek dulu di NSW. Kira-kira benar nggak? Ya betul ya, alas kaki olahraga ya atau sepatu olahraga di sini ya. Kita masukkan.
Sepatu olahraga. Nah, nominalnya berapa? Ekspornya di sini 2 miliar US dollar ya. Oke, nah itu dia. Sekitar 32 triliun rupiah ya teman-teman. Kalian bisa masuk di pasar itu ya karena memang potensinya besar. Saya kira nggak ada lagi ya di page pertama ini untuk produk-produk di luar pertambangan dan manufaktur besar ya teman-teman. Jadi kita coba di page kedua ya di sini. Kita lihat di sini ada sport footwear lagi ya atau alas kaki. Mungkin kita bisa tambahkan saja ya di sini ya teman-teman ya. Sorry. Nah di sini. Kemudian juga ada tire ya, ada ban teman-teman ya di sini ya. Nanti bisa ditambahkan juga di sini. Nah mungkin kita tulis saja kali ya bagian sport footwear ini. Cuma rata-rata kan sama ya teman-teman di sini ya. Sepatu olahraga, olahraga, solnya, sol sepatu olahraga di sini. Dia itu 1,741 ya, 1741. 1 miliar 741 juta US dollar. Oke, berarti dia nilai ekspornya 27 triliun rupiah ya, teman-teman. 27 triliun. Kemudian lagi ada ini ada vegetable fat oil ya, vegetable fat oil. Jadi eh, bisa masuk ke CPO juga ya ini ya, bisa masuk ke CPO. Mungkin kita cari yang di luar itu ya. Ini ada palm kernel juga ya. Dan oilnya juga ini minyak lagi nih, minyak lagi nih teman-teman. Mungkin di satu kategori kita pilih satu aja kali ya. Kayak misalkan sepatu olahraga ini kita hapus saja teman-teman ya. Supaya nggak banyak gitu. Ini CPO juga hapus aja kali. Nah jadi rata-rata ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan masih dalam satu kategori kita nggak pilih dulu mungkin ya. Oke teman-teman. Nah itu dulu ya. Oke. Nah, di sini kita ulang lagi ya. Di sini ada di luar dari CPO, di luar dari soal ban ya di sini. Kemudian ban ini boleh deh. Ban ini kan dia berbeda dengan karet alam ya. Boleh di sini ban, teman-teman ya. Jadi di sini ban nilai barangnya ini adalah 1477 ya, 1 miliar 477 juta US dollar. Oke, sekitar 23 triliun rupiah, teman-teman. Luar biasa ban ini. Kemudian lagi ada yang menarik nih. Ini adalah frozen ya, beku apa? Udang beku, teman-teman. Udang beku. Kita catat dulu, udang beku di sini. Udang beku sekitar 1 miliar 110 juta. 1 miliar 110 juta. Oke, berarti kurang lebih di 17 triliun rupiah ya di tahun 2023 ya untuk udang bekunya, teman-teman. Oke, terus setelah udang beku, di sini ada fatty alkohol ya, fatty alkohol. Nah, teman-teman harus cek nih, saya nggak tahu pasti, kalau saya HS code-nya nggak tahu pasti, kita cek di NSW aja ya. Kita cek, oh alkohol lemak.
industri, teman-teman. Alkohol, lemak industri di sini. Nah, di sini alkohol, lemak industri. Di nilai ekspornya itu di sekitar 1 miliar US dollar ya. 1 miliar US dollar. Oke. Jadi sekitar 16 triliun rupiah ya, teman-teman. Lanjut lagi, produk yang selanjutnya ada plywood ya di sini ya. Plywood dan turunannya. Kita anggap plywood dan turunannya di sini ya. Ada plywood dan turunannya. Biasanya setiap ukuran itu beda HS code-nya ya. Di sini untuk plywood 1 miliar US dollar juga, sekitar 1 miliar ya. Oke. Oke. Berarti sekitar 17 triliun rupiah, teman-teman, untuk plywood dan turunannya. Kemudian ada rokok mengandung tembakau ya, ini ya. Nih, rokok mengandung tembakau. Nah, dia 1 miliar juga ya, 1 miliar 74. Oke, sekitar 17 triliun juga teman-teman. Rokok mengandung tembakau ini. Kita cari lagi. Ini ada footwear lagi teman-teman. Kemudian ada perlengkapan sepeda motor juga masuk di sini. Nah, tapi ada yang eh, menurut kami itu menarik ya. Salah satunya adalah kopi ya. Kopi ini dia nilai ekspornya 915 juta US dollar ya. Kopi. Kopi ini green bean ya, lebih ke green bean ini. Green bean kopi. Oke, nilainya 915 ya. 915 juta US dollar. Jadi sekitar 14 triliun rupiah pada tahun 2023. Ini high score-nya harusnya ada nol nih. Tuh, nggak bisa ya, nggak bisa pakai nol kita ya. Mungkin kita coba di eh, coba kita pakai nol dulu di sini. Nah, itu udah ada. Oke, kemudian saya kira produknya untuk di page kedua itu nggak ada yang menarik lagi, kayak sama gitu semuanya rata-rata ya. Kita ke page ketiga, kita cari yang berbeda ya teman-teman ya, berbeda HS code-nya. Nah ini ada toilet tisu ya di sini ya, tisu toilet teman-teman. Di sini tisu toilet. Nah nilai ekspornya dia ada 838 juta, 838 juta. Nah, sekitar 13 triliun rupiah. Nah, tisu toilet nih. Barangkali teman-teman mau jadi tradernya juga silahkan ya. Nah, di sini ada juga wooden furniture nih. Wooden furniture. Wooden furniture atau furnitur kayu ya. Furnitur kayu. Kita cek ya. Dia itu sekitar 733 juta US dollar ya, teman-teman. Nah, kurang lebih 11 triliun rupiah ya. Nilai ekspor di tahun 2023. Ini kita harus declare ya bahwa ini 2023 ya teman-teman. Oke, kemudian juga ada lagi kayak wood pulp ya ini masuk ke wood ya, masuk ke apa kayu perkayuan yang tadi ya teman-teman. Nah ini ada yang menarik nih. Jadi food preparation ya, food preparation ini bahasa Indonesianya apa ya di sini ya? Saya biasanya kalau food preparation ini adalah bahan makanan ya di sini. Nah, di sini ada bahan makanan ya. Kita cek bahan makanan nih.
Banyak nih HS code-nya ya di dalam food preparation di HS code 210690 ini, teman-teman. Dia nominalnya 648 juta ya, 648 juta. Oke, berarti kurang lebih 10 triliun rupiah untuk bahan makanan. Kemudian ini ada 040110. Ini adalah HS code soal salah satunya adalah sarang burung walet ya di sini ya. Nah, ini harusnya ada. Nah, di sini ada juga sarang burung walet nih di bagian sini. Telur penyu dan sarang burung walet di sini ya. Nah, kita cek ya. Ini telur penyu dan sarang burung walet. Tapi saya yakin ya untuk HS code yang 041000 ini dia pasti transaksinya lebih banyak ke sarang burung walet ya. Nggak mungkin kita menjual telur kura-kura ya atau telur penyu itu nggak mungkin ya. Di sini 633 juta US dollar ya. Oke, sekitar 10 triliun lagi ya teman-teman. Kita ganti dulu Arial 10 ya. Arial 9. Oke. Kita cek lagi mungkin ada produk-produk yang menarik. Nah, di sini ada cocoa cocoa butter ya teman-teman ya. Cocoa butter nih. Atau coklat cocoa butter itu lemak coklat ya di sini ya. Bahasa Indonesia kita cek ya. Nah, mentega, lemak dan minyak kakao. Oh, mentega, lemak dan minyak kakao. Oke, nominalnya berapa transaksinya 2023? 627 juta US dollar. 627 juta US dollar. Oke, mungkin yang terakhir ini ya, yang ke-15 ya. Karena mungkin eh, kita mempersingkat waktu juga ya teman-teman ya di sini ya. Yang ke-15 kita pilih yang cuttlefish ini ya, cuttlefish squid frozen and without shell ya. Ini berkaitan dengan seperti cumi-cumi ya biasanya ya. Cumi-cumi sotong nih, cumi-cumi sotong dan sebagainya ya. Oke, kita tulis dulu HS code-nya. Di sini produknya adalah cumi-cumi sotong. Nah, nilai ekspornya di tahun 2023 adalah 626 juta US dollar, teman. 626 juta US dollar. Oke. Nah, teman-teman dari kesimpulan ini atau dari summary ini ya, kalian bisa lihat ya beberapa potensi produk Indonesia. Yang pertama tetap pasti soal sawit ya, di luar dari bahan tambang tentunya. Pasti sawit dan turunannya. Kemudian ada karet ya, karet. Kemudian ada sepatu olahraga dan sepatu-sepatu lainnya juga. Tadi ada beberapa HS code yang saya lihat di page kedua ya untuk sepatu-sepatuan ini. Kemudian ada ban, kemudian ada udang beku, kemudian ada alkohol lemak industri, ada plywood dan turunannya termasuk ke beberapa kayu ya, beberapa kayu, beberapa bubur kertas juga masuk di sini ya. Tapi kita nggak jumlah ya teman-teman. Waktu itu di page kedua muncul beberapa, cuma kita nggak jumlah ya. Kita hanya melihat yang paling tinggi highest code-nya apa, kemudian yang lain kan di skip oleh kita ya. Kita pilih produk-produk yang lain. Nah, kemudian ada rokok ya, rokok yang mengandung tembakau itu juga tinggi, nilai ekspornya sekitar 17 triliun rupiah. Ada kopi juga sekitar 14 triliun rupiah, ada tisu toilet 13 triliun, furniture kayu 11 triliun, bahan makanan di 10 triliun,
telur penyu dan sarang burung walet kurang lebih 10 triliun lagi ya teman-teman. Tapi saya yakin nih untuk HS code 041090 itu pasti lebih banyak transaksinya sarang burung walet. Mungkin bisa 99% transaksinya sarang burung walet teman-teman. Kemudian ada HS code mentega, lemak, dan minyak kakao. Ini sekitar 10 triliun juga. Dan juga cumi-cumi, sotong ini dalam keadaan beku ya. Saya lupa untuk ini. Bekasi beku ya. Sekitar 10 triliun rupiah juga. Nah, teman-teman sebetulnya selain ke 15 produk ini ya yang sudah kita riset, kalian bisa lanjutkan lagi ya mengenai produk-produk yang lainnya mungkin di page kelima atau page keenam dan cocok dengan produk tersebut ya kalian bisa jadikan produk itu sebagai produk ekspornya ya. Di sini juga ada beberapa ya. Di sini ada biskuit juga ya. Ada biskuit, ada sabun, kemudian juga ada coconut oil ya, CCO ya. Ini dari kelapa nih, dari kelapa ada juga. Kemudian di sini ada kursi yang dari kayu untuk frame-nya. Kemudian ada waffle dan wafers. Kemudian juga ada wood charcoal ya, teman-teman. Bagi kalian yang mau main arang, baik itu arang batok kelapa atau arang kayu atau hardwood ya, atau barbecue mungkin. Nah, di sini potensinya itu 376 juta US dollar atau berkisar 4 mungkin sekitar 50-an sorry 5 triliun ya teman-teman 5 triliun rupiah untuk wood charcoal itu sendiri. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Cara meriset produk apa atau produk Indonesia apa dengan nilai ekspor tertinggi. Kita sudah pilih tadi 15 produk. Nah, teman-teman silahkan riset lanjutannya lagi ya, teman-teman. Kalau misalkan dari 15 produk tersebut belum ada yang cocok, ya silahkan. Kalian bisa coba memilih produk-produk yang lain. Intinya adalah riset dulu apakah produk kita itu memiliki potensi ekspor atau tidak, karena kalau targetnya kita ekspor dengan produk apapun, pasti yang dikejar adalah waktu ya. Secepat mungkin kita bisa untuk melakukan ekspor. Nah, salah satunya adalah dengan memperhitungkan peluang seperti ini. Jadi teman-teman, kalau peluangnya besar ya, kemungkinan produk kita untuk diterima di negara tujuan ekspor juga akan lumayan besar, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye.